Gegaplah dan putra dan putri bangsa, raihlah prestasi. Bersama LPP MRI bisa wujudkan masa depan. Raihlah impianmu, bulatkan tekadmu, tingkatkanlah imanmu, bertebar takwamu. Ingatlah selalu pada yang kuasa demi nusa bangsa. Tataplah jalanmu lurus ke depan demi Indonesia. Raihlah impianmu, bulatkan tekadmu, tingkatkanlah imanmu, bertebar takwamu. Tunjukkanlah pada dunia LBPM bisa. Tunjukkanlah pada dunia SMK pun bisa. Ingatlah selalu pada yang Kalau kita bisa ngomong jelas, tegas, dan percaya diri kalau apa? Satu, kalau duit kita banyak. Betul? Kedua, kalau pengetahuan kita banyak. Anak desain komunikasi visual, kalau ditanya tentang itu maka akan nereleng. Ya. Tapi anak dari tekstil ditanya desain komunikasi visual agak ege. Paham maksudnya ya? Jadi kalau kita mau interview kerja dan mau percaya diri, kalau deg-degan itu harus. Karena Krisdayanti, tahu kan penyanyi ya Krisdayanti? Dia atau BCL lah zaman aja namanya, bukan Citra Lestarinya atau Krisdayanti. Itu setiap dia mau nyanyi deg-degan dan latihan. Artinya tidak ada orang yang saking ahlinya dia berhenti untuk latihan, itu tidak ada. Jadi orang udah di tahap manapun harus selalu belajar dan mengasah keterampilannya. Saya itu diundang sama sekolah-sekolah di PK di Kabupaten Bandung, tapi setiap mau ngomong itu latihan dulu setiap malam. Dan saya harus memastikan materi yang mau saya sampaikan, begitu ya. Jadi untuk wawancara kerja, pesan saya adalah yang tadi. Kalian harus tahu perusahaan apa yang mau dilamar. Apa yang harus ditahunya, minimal satu keterampilan apa yang dibutuhkan untuk posisi itu. Jadi pertanyaannya akan seputar itu. Yang kedua, kalian minimal harus tahu gajinya di posisi itu berapa. Karena saya dulu pernah jadi HRD Pak. Saya pernah HRD di PT Aprotek namanya. Itu sekitar 3 tahun. Dan pertanyaan sebetulnya diulang-ulang itu setiap interview. Satu tentang potensi diri, kelemahan, kelebihan, dan lain-lain. Kemudian yang kedua wawasan. Apa yang Anda tahu tentang perusahaan kami, keterampilan Anda dengan perusahaan kami, apa yang Anda akan kontribusikan kepada kepada perusahaan kami dan lain-lain. Kemudian yang ketiga tentang prospek. Apakah Anda termasuk orang yang kreatif dan lain-lain. Itu pertanyaannya seputar itu aja. Adapun mungkin perusahaan yang nanya tentang keluarga, tentang apa itu mah tambahan aja lah. Karena apa? Karena di interview itu waktu itu terbatas. Kadang kita mau interview itu 1 hari 20 orang, 25 orang, mau katarima nanti 2. Makanya itu saya bilang industri itu kejam, itu begitu. Ya. Nah, kalau mau wawancara kerja tadi seperti yang Bu Ibu sampaikan ada 2, kita mau PD itu 1, duit kita banyak, 2 wawasan kita banyak. Jadi pilihannya kalau mau PD adalah dengan memperbanyak wawasan. Ya. Minimal kita tahu pertanyaan-pertanyaan apa di wawancara, minimal latihan. Ngomong di depan cermin, kemudian kamu perlihatkan senyum yang paling manis itu seperti apa. Dan ingat, interviewer itu menilai semua gerak-gerik kamu. Cara duduk, punten ya, kita bedakan cara duduk. Ada yang tumpang kaki, kakinya di kanannya di atas, ada yang terbuka seperti ini tapi ditekuk, kemudian ada seperti yang itu, semua ada artinya. Saya menyilangkan kaki itu semua menampilkan kondisi psikologis. Jadi pastikan kalian itu tampilkan yang prima seperti punten ya. Secara duduk sekarang itu kan beda. Orang yang duduk
udah nggak sabar, lapar, ya kan? Ada yang memang pengen dengerin, ya. Salah satu contoh ini pun ada yang tersindir mungkin ya. Ada orang yang melipat tangan begini, nah itu sebetulnya udah nggak suka ada di sini. Ada yang kayak gitu, ya? Itu tidak. Oh nggak juga caranya, kan ada orang refleks aja, ya. Nah tapi artinya apa? Kamu sebelum interview harus banyak wawasannya. Dari mulai pertanyaannya apa, kemudian cara jawab yang terbaik seperti apa, senyum yang terbaik seperti apa. Minimal kita kalau mau berperang bekalnya banyak itu lebih pede. Ya, saya prinsipnya satu, lebih baik kita bersimbah keringat saat latihan daripada kita bersimbah darah saat berperang. Ya, jadi kalau mau melakukan apapun, pastikan kalian tahu apa yang mau dilakukan dan bagaimana melakukannya dengan cara terbaik. Gajah mati meninggalkan gading, macan mati meninggalkan belang, manusia mati itu meninggalkan kenangan. Jadi kalau kamu terkenang dan dikenal orang yang males datang suka telat, ketika kamu meninggal itulah yang diomongin di samping mayat kamu. Ketika pada saat kerja kamu ngobrol terus seperti tadi kata Pak Yasin, itulah yang teman kamu obrolin di samping mayat kamu nanti. Jadi pastikan kenangan orang tentang kita, oh Pak Yasin orang yang baik, yang suka kerja keras, datangnya selalu on time, pekerjaannya selalu bagus, itu yang dikenang orang. Jadi pastikan kerja dimanapun itu lakukan yang terbaik yang kita bisa, ya. Dan untuk wawancara kerja itu wajib deg-degan ya, karena deg-degan itu adalah salah satu bentuk bahwa kita menganggap penting hal itu. Coba ketemu sama tetangga deg-degan nggak? Enggak, ya kan? Ketemu sama calon pacar deg-degan nggak? Deg-degan. Kenapa? Karena kita menganggap dia itu penting dalam hidup kita. Begitu ya? Terima kasih dari saya. Atur nuhun. Terima kasih. Jadi intinya harus persiapan ya. Persiapan yang matang itu meminimalisir rasa deg-degan itu mungkin ya. Kalau juga semakin siap ya untuk menghadapi interview. Jadi mentalnya kalau misalnya kita antara nggak punya uang berarti harus punya wawasan gitu Bu. Kan namanya cari kerja, berarti lagi cari uang dong ya. Berarti belum punya uang, berarti yang harus dimiliki itu wawasannya yang luas. Nah itu, udah mau uang nggak punya, wawasan nggak punya, apalagi yang mau diandelin dong. Gitu. Gimana Marian? Pertanyaan selanjutnya, ada dari teman-teman mungkin terpancing gitu untuk menanyakan sesuatu? Barangkali ada dari audiens? Tidak ada? Mungkin ini ada pertanyaan titipan ya, saya ingin menanyakan sesuatu nih. Kalau tadi Marian menanyakan, kalau misalnya muncul, tadi saya lumayan terinspirasi dari kata-kata Ibu, atau mungkin dari Bapak juga ya, pernah ada yang melamar ke PT Barokah Jaya. Kalau ditanya gaji yang kamu inginkan, itu kira-kira harusnya jawabnya gimana sih? Harus jawab jujur, atau harus pura-pura, atau gimana gitu? Apa yang diharapkan interviewer untuk jawaban pertanyaan seperti itu? Sulit ya, apalagi di klorin ya, karena di klorin ini gaji kalian dipastikan unlimited. Luar biasa. Rumah mama begitu kan unlimited gimana tuh Pak? Jadi kalian itu nggak ada yang kerja di kantor ya, kalian harus WFH, work from anywhere teman-teman. Jika kalian emang mau mendapatkan penghasilan besar ya kalian harus bisa bekerja maksimal, apalagi di dunia digital ya. Nggak ada cerita gaji 2 juta, 3 juta sebulan. Yang ada itu gaji tergantung apa yang kalian bisa hasilkan dalam 1 bulan tersebut. Jadi saya bilang unlimited teman-teman. Kalau kalian malas-malasan mungkin cuma dapat 1 juta, bisa 500.000 mungkin. Tapi kalau kalian memang bisa lebih baik, lebih keren, lebih hebat. Saya spill sedikit teman-teman ya. Untuk konten media sosial, ya, satu konten itu rata-rata sekitar 800.000 sampai dengan 1,2 juta per bulan untuk satu konten atau satu akun. Jadi kalau kalian bikin satu akun, mengawal satu akun sosial media ya di perusahaan di Bandung di mana, itu rata-rata dapat 800 sampai dengan 1,2 juta. Dan itu bisa kalian kerjakan 1 hari, 1 minggu, atau 1 bulan. Itu tergantung kalian. Kalian bisa mengerjakan pekerjaan 1 bulan dalam waktu 1 hari, bisa. Ya, dengan cara itu tentunya kalian bisa mengerjakan banyak banget pekerjaan
yang dilakukan dalam 1 minggu. Ini contoh kecil aja teman-teman, saya di dunia industri film ya. Kemarin waktu COVID, saya 2 tahun nggak kerja teman-teman. Ya, saya cuma kerja di tahun 2020, itu satu proyek dan itu bisa menghidupi saya hampir kena 2 tahun. Bayangin teman-teman ya. Ini seriusan ya. Yang pasti pokoknya kurang lebih 3 digit lah ya. Satu proyek. Segar dengarnya. Ya. Gitu kan. Bayangin waktu COVID kan lumayan sulit banget teman-teman. Iya, jujur bener. Bayangin, COVID kurang lebih 3 tahun, saya cuma dapat pekerjaan, proyek itu cuma 1. Dan untungnya dapat pekerjaan itu di awal mula COVID, dan itu menutupi 3 tahun saya hidup. Alhamdulillah. Ya. Nah, di dunia kreatif bisa seperti itu teman, bisa banget. Gitu kan? Jadi kalau teman-teman memang merasa bahwa ini dunia saya, dunia kreatif adalah dunia saya, jangan sia-siakan. Coba kalian rintis dari awal. Ya, untuk untuk dapat proyek 3 digit tersebut teman-teman nggak akan mungkin ujuk-ujuk ya. Tentunya ada proses yang harus teman-teman lakukan lah gitu ya. Nah, proses tersebut ayo lalui sekarang. Habiskan jatah kegagalan teman-teman, habiskan jatah kerja keras teman-teman. Karena insya Allah kalau jatahnya sudah habis, tinggal kesuksesan yang datang kepada teman-teman. Insya Allah. Mungkin segitu dari saya. Jangan di-spill berapa-berapanya, punya 3 digit aja. Pokoknya 3 digit. Gak tahu untuk kepalanya berapa ya, bisa berapa aja. Jadi mungkin kalau misalnya kita research dulu bahwa posisi-posisi tertentu sekitar berapa nominal gajinya, mungkin itu bisa jadi jawaban yang tepat ya. Jadi mungkin ada nih yang pengen nanya, gimana ya? Mungkin menambahkan sedikit ya, saya ngasih tahu yang dilarang dulu ketika ditanya gaji. Pertama yang dilarang itu adalah jawab gimana kebijakan perusahaan ini, itu tidak boleh. Karena itu artinya kalian tidak bisa menghargai diri kalian. Gimana kalau digajinya 50.000 sebulan mau? Enggak kan? Jadi jangan bilang terserah kebijakan dari perusahaan. Atau yang kedua sombong, kebalikannya. Ya, mau ngelamar misalkan jadi operator mesin ya, minta gaji 55 juta sebulan misalkan. Nah, yang itu namanya kalau dalam bahasa Belanda lurus tunjung ya. Iya kan? Ya. Ya di wawancara sama manajer HRD, samain aja sama Bapak. Karena itu kan lagi musim ya di konten TikTok ya, yang kayak gitu. Nah, oh ya by the way saya juga punya akun TikTok Pak, ya. Jadi ya. Nah, saya di dalamnya ada perekrutan, termasuk saya bikin video tentang apa yang harus disiapkan ketika mau job fair. Ya, terus saya juga kasih tahu di interview itu hal-hal apa yang harus dipersiapkan ada di video saya, ya. Cuman masih di privat sekarang. Oke, nah itu yang tidak boleh. Jadi 2 hal bertolak belakang itu tidak boleh. Nah terus pertanyaannya, terus harus bagaimana? 1, kuncinya adalah wawasan. Wawasan adalah kunci. Jadi kamu mau melamar sebagai posisi apa? Karena di perusahaan itu gajinya itu tidak sama. Ya, betul nggak Pak? Ya, jadi posisi A sama B bisa timpang banget gitu. Jumlah gajinya dan toksisirikan. Ya, karena gaji itu sudah disesuaikan dengan standar. Tapi minimal kalian tahu UMK, upah minimum kota atau kabupaten atau kerja ya. Nah, kamu jadi kalau mau melamar harus tahu UMK itu berapa. Kalau kamu ngelamar di kota Bandung, kamu harus tahu kota Bandung UMK-nya berapa. Kalau mau di daerah Kabupaten Bandung, minimal harus tahu. Jawaban yang paling ideal ketika ditanya gaji sebetulnya adalah kamu sesuaikan. Bukan jawabannya sesuaikan ya, jadi kamu sesuaikan dengan wawasan yang kamu punya. Contoh, kamu mau melamar di operator, Bapak ada operator? Melamar sebagai operator. Jadi ketika kamu mau gaji berapa, kamu sebutkan tuh 2 alternatifnya. 1, sebutkan UMK, ya, untuk awal saya masuk saya minta sekian. Nah, dengan menyebut sekian itu artinya kamu bisa menghargai diri kamu bahwa saya adalah lulusan SMK, baru lulus dan saya tahu standarnya itu segitu. Tapi sebutkan dengan percaya diri, jangan 3,2 aja Pak. Gitu ya, bari seserian, bari nanti. Ya gitu ya Pak ya. Gitu. Jangan. Karena pastikan jawaban kalian itu adalah hasil kalian investigasi informasi. Ada 2 caranya, kamu cek di Google atau 2 kamu tanya orang dalam. Kamu di situ sebagai operator gajinya berapa? Oh, gaji Abi 3,5. Jadi ketika ditanya kamu pengen gaji berapa? Sebutin 3,5.
Karena dia itu sebetulnya tidak penting-penting amat jawaban kamu teh. Yang dinilai oleh pewawancara adalah kepercayaan diri. Karena kamu bebas mau minta 15-50 juta ke paling bisa sirikeun badan gitu. Begitu ya. Jadi jawaban yang paling ideal kalau tidak sesuai UMK, kamu sebutin UMK-nya berapa. Yang kedua, kamu sesuaikan dengan jabatan yang kamu lamar. Tahunya dari mana? 2, investigasi informasi dari Google atau dari profile company-nya atau dari orang yang kamu kenal bekerja di situ dengan jabatan itu. Tidak semua perusahaan dengan jabatan sama gajinya sama. Ya, di perusahaan A sama B sama-sama operator itu mungkin gajinya beda. Begitu mungkin dari saya. Lengkap sekali Ibu, sangat bisa dicamkan baik-baik kalau sampai ketemu momennya interview, ketemu pertanyaan seperti itu. Ingatlah hal itu ya, tidak boleh terlalu nggak enakan, tapi tidak boleh sombong juga. Jangan karena kita orang Sunda harus sopan dan lain-lain, nggak Ibu nggak boleh gitu berarti ya Bu. Untuk masalah ini harus lugas, tegas gitu. Bisa memposisikan diri intinya ya, situasi tahu diri juga kalau misalnya kata Bu Rindu. Mungkin para pencakar sudah tidak sabar ini pengen melamar atau menanyakan ke stan-stan perusahaan. Mungkin untuk kegiatan talkshow saya rasa ada foto bersama dulu, saya rasa cukup. Mungkin mudah-mudahan ada hal yang bisa bermanfaat ya, terutama untuk para pencari kerja dan mungkin para adik-adik semua, siswa dan siswi SMK 2 MPPM RI Majalaya bisa bermanfaat, bisa menjadikan ilmu. Dan terima kasih juga untuk Ibu Rindu selaku Ketua PKK Kabupaten Bandung dan Kang Adam sekaligus Pak Yasin juga, terima kasih atas ilmunya, bisa men-share, mentransfer ilmu kepada kami, kepada para pencakar juga. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat dan terus bisa dilaksanakan. Semoga hari ini banyak yang mendapatkan hal baik ya dari teman-teman rekan mitra semua yang gabut di sini, dapat karyawan-karyawan yang diinginkan. Mungkin ada salah satunya di sini yang bisa berkontribusi pada perusahaannya, dan juga teman-teman yang sedang mencari kerja bisa segera mendapatkan perusahaan agar segera bisa bekerja. Dan kita di sini dari sekolah hanya bisa memfasilitasi, hanya bisa memberikan ilmu melalui narasumber-narasumber juga, dan mungkin secara umum dari seluruh pihak sekolah. Juga berterima kasih ke semua orang yang berkontribusi di acara Job Fair hari ini. Semoga acara ini sukses, bermanfaat buat semua. Ya mungkin dari kami cuma sekian, terima kasih atas waktunya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Miss Tessa dan juga Bapak Rian di area Takso ya, bersama saya Anwar Arifin di area pameran dari produk yang dihasilkan SMK 2 LPPM RI Majalaya. Terima kasih juga kepada Ibu Rindu, Ketua BKK Kabupaten Bandung, dan juga Kang Adam dari PT Klorin, serta Bapak Yasin dari PT Barokah. Saya Anwar Arifin dari kawasan pameran mengucapkan terima kasih juga kepada Bapak Ibu hadirin dan juga dunia kerja yang sudah tidak sabar untuk para pelamar untuk menyampaikan surat lamaran beserta lampiran-lampirannya. Kami persilahkan kepada saudara-saudara untuk menyampaikan lamaran atau menuju ke tenda-tenda yang diinginkan. Silahkan sampaikan lamarannya, kemudian syarat-syarat ketentuan lainnya juga dilengkapi. Ya, saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Dan kebetulan di samping kami juga ada kompetensi broadcasting dan perfilman. Ada Bapak Zulfikar selaku ketua program studi. Bapak Zulfikar, ada yang perlu diperkenalkan Pak terkait dengan program studi yang dipimpin sama Bapak? Silakan Pak Zulfikar.